Jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Mei 2022 tercatat mencapai 7.002,24 triliun rupiah. Jumlah tersebut tercatat dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dengan itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 38,88%. Wah, ini ada berita ini yang cukup mengejutkan dan membuat Om Begawan ini mak cegagi gitu kalau bahasa Jawanya itu. Terperanjat, terkaget-kaget. Dan agak-agak shock memang. Ya tentang apa? Ya ternyata itu utang jatuh tempo kita tahun ini jumlahnya amit-amit jabang bayi. Ini akan membuat susah 280 juta rakyat. Lah pantes kabeh kementerian itu anggarannya dipotong, dipangkas PU itu sampai 80%, akhirnya dikurangi, disudo banyak. Nanti bukan disunat loh. Beda antara disunat sama disudo. Nah, disunat itu dipotong. Kalau disudo itu dikurangi. Nah, Om Begawan kali ini bakal banyak bicara soal angka. Ya, cara ngingatnya piye ini, muga-muga lah. Teman-teman editor bisa menuliskan angka-angka biar membantu Ngompoles mengingat angka-angka ini. Nah, kalau ikut ditayangkan di monitor nanti, kan jadi paham kita. Supaya kita mengerti apa alur dari apa yang saya bedah ini. Ya, ini masyarakat biar paham bahwa beban yang disandang oleh negara kita ini cukup berat dan Pak Prabowo ya cukup pusing. Nah, beban presiden yang saat ini menjabat Pak Prabowo itu punya tanggungan tahun 2025 itu utangnya itu 1.353 triliun. Itu triliun loh, dudu miliar. Lah utang kok gedene sakmono 1.353 triliun iki terus ceritane piye ini. Lah siapun yang jadi presidennya, yo genah keser-keser, gulung kuming, babak bundas, babak belur ngelola keuangan negara, dan pasti akan terus melakukan efisiensi yang tentunya akan mengakibatkan masyarakat terdampak. Ya bukan hanya itu aja, banyak pembangunan ya, terdampak hal itu. Lah utang sebesar tadi yang nilainya tembus 1.353 triliun itu bukan semua utang murni memang, ya ada komponennya. Jadi utang jatuh tempo yang sebentar lagi harus disaur, harus dicicil sama negara kita itu ada 800,33 triliun. Lalu bunga utangnya itu 552,9 triliun. Ini nyilih nganggo bunga loh. Tak kira nyilih nganggo bunga. Lah ini jatuh tempo sama bunganya hampir sama. Lah kok bunganya utangnya gedene segitu udah tembus 500 triliun. Lebih loh ini. Lah Om Begawan ini jadi mikir ini. Apa putaran roda ekonomi kita itu bisa nutup utang-utang itu semua. Beban utangnya sendiri yo sak anggo bila sak gunung. Lah gimana kita bisa jadi negara sehat? Ini bukan berarti Om Begawan nggak setuju utang loh. Wong aku yo tahun duwe utang dulu waktu hidup saya masih gini. Nah ini sebagian utang peninggalan pemerintah sebelumnya, warisan dari Pak Jokowi, juga presiden-presiden sebelumnya, ya kira-kira. Presiden pernah nunjukin data ini ke wakil presiden nggak ya ini? Pak Prabowo itu loh, kilo, Mas Gibran utang kita itu segini, kira-kira ditunjukin nggak? Ya, kalau beban mesti lunasi besarnya utang itu ditimpakan ke kementerian-kementerian. Om Begawan belum baca itu. Kantor wakil presiden juga dimintai efisiensi enggak? Kalau kementerian sudah jelas akan dipangkas gitu loh. Tapi untuk anggaran wakil presiden kira-kira ada efisiensi enggak? Aduh ini. Nah info ini tak cari kok enggak nemu lah. Meski ini kesempatan presiden loh buat memotong anggaran
di anggaran wakil presidennya. Ya, kita akui saja lah, utang besar periode sebelumnya. Itu karena perkara penanganan COVID, oke, membuat Indonesia mengalihkan dan meningkatkan pinjaman. Jadi pinjam lagi ditingkatkan. Kemarin Mbak Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan sinyal. Hati-hati, jangan utang lagi. Indonesia udah mentok ini, kalau utang lagi bisa bahaya. Nah, saat Jokowi jadi presiden, kok belas tidak pernah ada itu program pengetatan, efisiensi, penghematan sama sekali. Ada apa? Malah justru gelontorkan bansos sak geleme dhewe. Ya toh. Dan ada upaya, ada hubungannya dengan Pilpres dan Pilkada. Ya, terutama di periode kedua, waktu pandemi menghantam negara kita. Tahun 2022 sampai 2024 itu. Mestinya anggaran negara itu difokuskan pada pertumbuhan ekonomi. Faktanya tahun 2022 malah menggenjot duit ke IKN. Tapi ya, gelontoran dana ke sana loh. Itu tidak menciptakan sumber-sumber ekonomi baru di masyarakat. Maka kemarin saya mendengar itu dari Menteri PU bahwa anggaran-anggaran yang mengalir ke IKN itu diblokir semua sama Menteri Keuangan. Harusnya tuh bilang ngebangun IKN tahun 2022 itu belum waktunya karena memang baru COVID. Ada anggaran-anggaran lain yang juga besar. Kayak subsidi maupun bansos, tapi ini nggak masalah untuk tetap dijalankan karena ini langsung menyentuh masyarakat. Mengapa Begawan tetap nyebut subsidi dan bansos kudu terus jalan dibanding dengan IKN? Bener itu. Mbak Sri Mulyani nyetop, memblokir semua anggaran yang alirannya ke IKN. Saya setuju ini. Sebab bansos dan subsidi itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi rakyat. Tidak hanya itu, subsidi dan bansos itu memang jadi kewajiban negara membantu masyarakat yang tidak mampu seperti pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang mesti kita pikirkan. Mengapa antara tahun 2022 hingga 2024 Jokowi kok gak berupaya memulihkan ekonomi terlebih dahulu, malah ninggal ke warisannya ke Pak Prabowo. Atau mungkin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% misalnya. Lah 3 tahun terakhir ini pemerintahan Jokowi itu pertumbuhan ekonominya relatif statis aja kok, begek kok. Tidak ada kenaikan yang signifikan, tumbuh 5,3% di tahun 2022. Lalu jeglek lagi jadi 5,03%. Kemudian 2024 bertahan di angka yang sama. Kan stagnan itu. Lah kenyataannya tidakkah makin mencerminkan Jokowi hanya fokus pada kepentingannya saja? Nah, soalnya bagaimana? Anaknya bisa menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Fokusnya pada itu saja. Nah, utang lunasi, kesulitan rakyat, IKN ditahan dulu misalnya. Itu tidak bagian penting. Atau buat menyehatkan negara nggak penting. Yang penting kekuasaannya dia masih bisa dilanjutkan oleh anaknya. Penting untuk diketahui juga ini. Mengapa Presiden Prabowo tidak ndablek cuek, main hajar, ngegas anggaran negara, malah memperketat pengeluaran? Ini yang menarik ini. Kalau Pak Prabowo mengatakan pangkas anggaran kementerian, menarik ini, ada apa ini? Tapi mungkin buat lain waktu saja lah. Nggak cukup bila dibahas sekarang. Nanti saya bahas sendiri. Kenapa Pak Prabowo dengan tegas memangkas semua anggaran kementerian. Nah, ini cara melunasi utang dengan efisiensi anggaran kementerian. Menurut Om Begawan ya nggak pas sih. Nggak pas. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh Presiden. Yang pasti meningkatkan pajak. Nah, saat pertumbuhan ekonomi hanya 5, ini. Itu bukan kebijakan yang baik. Yang paling bisa dikejar pertama, yaitu penegakan hukum. Loh, iya. Jangan dikira loh penegakan hukum itu tidak mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi. Bisa. Gagalnya investor-investor besar, terutama dari negara luar, raksasa teknologi, kayak Microsoft, Google, Amazon, dan lain-lainnya, itu berinvestasi di Indonesia itu ya perkara kepastian hukum. Masa kita kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang bisa menarik investasi. Padahal untuk biaya tenaga kerja, kondisi geografis, mengembangkan investasi, itu lebih menarik di Indonesia. Tetapi ketidakpastian hukum, banyak korupsi, banyak suap,
pejabat-pejabatnya cuma rayan. Perizinan ruwet bundet dan sulit, membuat investor berpikir 1000 kali buat naruh uangnya di Indonesia. Ini fakta. Dan ini Pak Prabowo harus tahu, harus paham. Jangankan investor luar loh, pengusaha-pengusaha gede dalam negeri aja yang sudah groundbreaking di IKN itu, siap ngebangun di sana itu, meletakkan batu pertama sudah. Oh, saya ini mandek kok, grek apalagi semua anggaran yang menuju ke IKN diblokir sama Menteri Keuangan. Mereka tidak melanjutkan pembangunan. Wah, ini bisa mangkrak IKN ini. Kayak Hambalang kedua ini. Padahal itu buzzer-buzzernya IKN itu, wah kalau memposting IKN begitu indahnya, gemerlap. Itu kebohongan publik itu yang meracuni otak rakyat Indonesia yang tidak seperti kasus nyata. Ini menunjukkan situasi ekonomi dalam negeri penuh ketidakpastian. Jika dua polisi setingkat Aibda dan Aibtu saja berani nodong, ngumpas wong yang yangan di Semarang orang pacaran, gimana dengan pangkat yang lebih tinggi? Dua oknum level polsek serta satuan pelayanan baik sekenekat itu loh. Bagaimana di level yang lebih atas? Ini harus dibenahi dulu. Maka kemarin Pak Prabowo dalam sambutannya bahwa TNI dan Polri harus bersih dan harus dikuatkan. Itu waktu itu ditemukan duit juga itu 1 triliun di rumah salah satu pejabat MA. Mahkamah Agung yang harusnya bisa menegakkan hukum di Indonesia malah nyimpen uang 1 triliun hasil suap. Kategori korupsi itu namanya Zarob Rikar. Nah itu mempertontonkan hukum rimba yang berjalan di negara ini ora umum. Gedung-gedung pengadilan yang berdiri kokoh itu bukan tempat mencari keadilan, hanya buat mentransaksikan pengadilan yang akhirnya terjadi suap, korupsi dan kong kalingkong di sini untuk memperdaya hukum. Yang lemah jadi kalah, yang kuat jadi menang. Entah apa ceritanya. Lo ada puluhan kementerian loh yang anggarannya dipangkas habis-habisan itu. Gara-gara beban utang ini. Siapa atau kementerian mana yang pemotongan anggarannya paling gede? Lo dilihat dari persentase, IKN yang kena beban tertinggi loh mencapai 75,2%. Itu kalau dibandingkan dengan persentase pengurangan atau penghematan. Sedangkan dari jumlah atau nominal yang paling besar, ya siapa lagi kalau bukan Kementerian PU, Pekerjaan Umum. Nilainya mencapai 81,83 triliun. Tidak ada pembangunan di Indonesia. Seret gitu nanti. Ya, kita tunggu aja jalan-jalan berlubang rusak. Bendungan sedimentasinya cukup besar dan sebagainya, tidak ada perawatan. Ingat loh, target pendapatan APBN kita hanya 3.000 triliun. Didapat dari pajak itu aja 2.490,9 triliun itu. Pajak itu termasuk pembengkaman pajak. Dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu cuma 513,6 triliun. Artinya 30 hingga 40% pendapatan kita hanya buat bayar utang. Lah itu sumber daya bumi kita itu akeh sing dikorupsi kok. Banyak itu tambang-tambang emas, nikel, besi, perak dan sebagainya. Itu menguap pejabat-pejabat banyak yang kong kaling kong sama investor dan merampok kekayaan bangsa ini yang ada dari bumi pertiwi. Banyak itu dan itu harus diakui. Lah ini gimana? Dari 3.000 triliun pendapatan kita itu baru rancangan dulu. 40% hanya buat bayar utang. Lah bila pertumbuhan ekonomi bisa 8-10% ya nggak masalah. Terus investor asing pada gembruduk masuk bangun pabrik, maka banyak lapangan pekerjaan masa depan kita juga happy. Nah ini kena nombok tekor R bahasanya itu. Akan berat 5 tahun pemerintahan Pak Prabowo nanti. Bagi yang pengen tahu, total utang negara kita itu mencapai 8.680 triliun lebih. Itu 3 kali APBN loh. Berarti kalau kita itu
orang ngopo-ngopo, orang nganggo duit, orang gaji, semua clear 3 tahun, itu baru lunas utang kita itu. Pegawai negeri nggak digaji 3 tahun dan sebagainya, pembangunan macet 3 tahun itu baru lunas. Belum lagi bunga utangnya loh itu, lunas baru mbok itu. Nah yang bisa separuh tuh jumlahnya hampir sama. Mbok kira mau bank titil aja, mendring, atau bank plecet sing bungane duit itu gede, lembaga keuangan dunia atau negara debitur ya memperanakkan duit mereka. Jadi jangan salah kalau ada masyarakat yang juga membungakan uang, simpan pinjam yang akhirnya bisa merusak ekonomi masyarakat. Apalagi ada pinjaman online, pinjol dan sebagainya. Ya ini karena teladan-teladan contoh-contoh dari Bank Dunia juga gitu, memberikan bunga yang sangat gede dan akhirnya membuat negara kita termehek-mehek untuk mengembalikan hutangnya. Ya itulah, supaya masyarakat paham, supaya masyarakat tahu bahwa beban utang kita itu sangat besar. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang korup, ada pengusaha-pengusaha atau pejabat-pejabat yang suka main suap, bagaimana menurut panjenengan? Harus kita pangkas itu, bukan hanya anggarannya, tapi pejabat-pejabat korup harus dihukum berat, kalau perlu dihukum mati. Ini usul rakyat agar semua clear dan Pak Prabowo bisa memimpin bangsa ini dengan cukup baik, nyaman, dan menuju Indonesia emas tahun 2045. Gitu ya. Salam Begawan, salam ngumpul, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dadah.